Maret 24 ini DF Dino Pasel ini MM buat teman Uber respon chat lewat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari ini di rest area komunitas Gus Jumblung kehadiran seorang sosok yang kita anggap berhasil di bidang UMKM, yaitu pemeliharaan burung palek yang asalnya dari Australia. Oleh karena itu, langsung saja kita perkenalkan figur yang satu ini adalah Bapak Agus Hasanuddin. Tinggalnya di mana, Pak Agus? Tolong dijelaskan. Kalau asalnya di Kediri, kelahiran Joko. Sekarang tinggalnya di Gondang-Legi, Prambon, Nganjuk. Juga terima kasih ini diundang di apa ini ya, di podcastnya Gus Jumblung ya. Gus Jumblung ya. Sama-sama Pak. Kita ini mudah-mudahan ada manfaatnya untuk khalayak ramai. Jadi yang pertama yang perlu saya tanyakan, bagaimana asal usulnya Bapak dulu memelihara burung palek? Mungkin bisa diceritakan supaya bisa menginspirasi masyarakat, barangkali ada yang kepingin untuk memelihara burung palek ini. Silakan Pak. Oke, terima kasih. Ini dari channel Rest Area Channel Gus Jumblung ya. Saya sudah diundang untuk berkreativitas, berwirausaha. Terutama yang saya geluti ditanyakan tadi adalah budidaya ternak burung palek atau parkit Australia. Jadi burung ini memang asal muasalnya itu dari mancanegara atau Australia, sehingga dinamakan parkit Australia, atau nama boomingnya kalau di Indonesia itu palek ya. Kita sudah membumi ini, sudah dibudidaya berpuluh-puluh tahun. Ini menjadi hewan apa istilahnya ya, domestik. Kalau asal muasalnya ya, kita dari dulu teman berhasil ya menernak burung ini dan itu, banyak burung murai, burung cucak, burung apa istilahnya babe dan lain sebagainya. Kok menarik, selain indahnya, kicauannya, warnanya, dan caranya, sehingga kita belajar dari situ. Dimulai? Iya, saya potong dulu. Mungkin Ya. Kalau saya lihat itu kan variasinya banyak sekali. Tolong bisa disampaikan apa jenisnya, terus kelebihannya apa, dan lain sebagainya. Oh ya, kalau jenisnya ini burung, kalau posturnya sama ya, seperti yang kita lihat, nanti bisa dilihat ya, mungkin buka di Google parkit Australia. Ini ada yang paling istilahnya grade-nya bawah, itu namanya Yang paling bawah ini ya, itu tompel ya. Tompel itu pipinya ada tompelnya, ada toh itu warna. Oh iya. Ada di situ nanti namanya atau jenisnya macam-macam, ada yang grey, ada yang pit, ada cinnamon, ada lutino, cinnamon pit, pearl. Terus di atasnya lagi itu ada istilahnya WF, white fish. White fish. White itu kan putih, fish Yeah. pipi. Artinya itu pipinya kebalikannya, tidak ada tompelnya, sehingga orang lebih cenderung itu melihatnya itu seninya atau apa istilahnya, ditambah ornamen di corak sayapnya itu juga beda. Yang WF itu nanti ya seperti itu. Di atasnya lagi itu ada yang putih polos, itu Warna bulunya semua putih, begitu ya. matanya merah. Oh, matanya merah. Namanya albino.
albino. Terus ada lagi di atasnya itu yang paling orang jarang yang punya itu di koleksi, itu namanya Valo. Valo itu white fish, secara fisik tidak ada tombak tapi matanya merah. Ada lagi yang nanti albino CF, cream fish. Jadi putih mulus, polos, jambulnya kuning ya. Paling tidak itu sekitaran. Nanti kalau pengen lihat secara visualnya ya bisa dibuka-buka itu. Itu sekilas yang bisa saya jelaskan. Terima kasih Pak Agus. Jadi sekilas itu kalau kita lihat dari variasinya ya kan, variasinya banyak sekali macamnya. Tapi kalau barangkali untuk para pemirsa yang belum begitu tahu, mungkin dari sisi grade harganya Pak Agus, dari sisi grade harganya yang paling rendah yang mana, terus kisarannya berapa, barangkali ada saudara-saudara kita yang kepengen untuk mencoba ini, barangkali bisa disampaikan. Ya, terima kasih. Pasti ya, ketika orang beranjak berusaha itu pasti hasil akhirnya itu bagaimana peluang bisnis menghasilkan pundi-pundi. Ya. Akhirnya memang ke sana ya. Akhirnya tujuannya ke sana. Apapun usaha itu pasti bagaimana ini tidak mengganggu aktivitas, ya cukup di ruangan yang terbatas pun bisa, tidak ribet, tapi hasilnya menjanjikan. Artinya ini tidak butuh areal yang harus luas begitu, tidak ya? Bahkan mahasiswa itu karena kepinginnya itu sambil kos itu di kamarnya ya dikasih kandang-kandang yang sangat seperti kandang lebet ukuran 50, 60, 40, 60 itu bisa menghasilkan uang. Saya pernah lihat di YouTube itu ada seorang polisi yang pelihara dengan ruang yang areal tanah yang tidak begitu luas, mungkin bisa diceritakan itu barangkali kalau nggak salah di daerah Madiun gitu, kalau nggak salah bisa diceritakan Pak Agus, barangkali panjenengan kenal atau mungkin pernah berhubungan. Ya betul ya, rata-rata berwirausaha itu tidak membatasi siapapun, baik itu pegawai negeri, wira swasta murni ya. Ini mengembangkan ini lahan-lahan yang kosong ya, di belakang rumah ya. Terus didesain, kadang ada yang di samping dapur, di tingkat lotek atas ya, sehingga dipasangi kalau kepingin baik sekali sambil pemandangan juga menghasilkan, tidak memakan tempat yang banyak tapi hasilnya banyak luar biasa. Katakanlah tadi keindahannya belum saya jawab tadi ya. Iya, belum. Itu salah satunya itu burung valet terutama itu bisa buat jinaan atau jinaan ya, ketika kecil nanti dicucu ya, disepet, adaptasi ya dengan orang ownernya, sehingga nanti bisa buat free play FF gitu ya, diterbangkan, dikasih nama, disemprit, dipeluit, dia akan turun menghampiri orang yang inilah. Ya berarti mirip dengan merpati yang dipakai lomba itu ya, betul, tali kentong itu yang sampai tembus miliaran itu dah ya harganya itu. Oh, berarti bisa juga dipakai. Siulnya juga sangat indah ya, didengarkan itu yang jantan itu pasti punya ciri khas bersiul, bahkan bisa dimasuki masteran. Bahkan saya punya ini yang dulu ngambil dari saya masih kecil, itu diajari masteran itu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Itu total bisa. Seperti itu Pancasila, lagu-lagu apapun ya sesuai yang dikehendaki ya. Itu pasti nanti harganya pasti beda karena punya skill dan dilatih oleh yang profesional. Oke, mungkin bisa juga lihat-lihat ke rumah, barangkali ingin lebih jauh ya bagaimana cara beternaknya, prospek harganya. Oh iya, harganya tadi belum ya? Ya, harganya belum. Mana yang paling grade-nya paling bawah mungkin barangkali. Kalau yang dari bawah, yang tompel tadi ya, yang pipinya ada tompelnya tadi, itu bicara kalau sudah makan sendiri itu harganya 250 sampai 300 seringnya ya. Itu nanti sesuai dengan warnanya. Kalau yang di atasnya agak sekarang lah ya, kisaran itu yang
baru makan itu 400 sampai 500. Grade di atasnya yang albino yang putih polos. Albino yang putih polos, mata merah apa enggak ini? Mata merah. Mata merah, iya ya. Itu baru makan itu harganya 600 sampai 700. Dan seterusnya. Ketika usia nanti bertambah, remaja itu nanti juga naik 100 sampai 150, dewasa naik 200. Berarti grade yang paling tinggi yang mana ini tadi? Grade-nya itu ya kalau yang standar umum yang albino. Yang albino itu ya. Yang paling. Apalagi tambah albino CF, jambulnya ada kuningnya, mata merah. Itu kisarannya sampai berapa kalau yang itu? Yang albino CF itu kalau baru makan sendiri 900 sampai 1000, bahkan bisa lebih. Itu masih baru makan sendiri usia kisaran 2 bulan loh ya, 1,5 bulan 2 bulan. Terus juga ya ini yang mungkin pemirsa ya sahabat Res Area Channel sebelum ya. Ini yang menarik ini ketika kita beternak burung valet terutama itu untuk menjual tidak usah menunggu makan sendiri. Karena di usia 1 minggu saja itu sudah 10 hari itu sudah bisa dijual. Banyak yang nyari 10 hari. 10 hari Oh, itu. 10 hari. Karena yaitu untuk kepentingan dilatih biar jinak. Dan itu ramai sekali se-Indonesia itu ada grup-grupnya gitu ya. Tapi ini kalau masih 10 hari ini apakah bagi pemula tidak rawan dalam arti nanti sampai mati atau bagaimana untuk menghindari hal-hal seperti itu bagi pemula ini terutama yang belum begitu paham tentang pemeliharaan dari kecil itu. Betul. Memang semua usaha itu pasti ada resikonya. Ketika orang mau terjun usaha tidak mau resiko ya nggak usah usaha saja ya. Nggak mau tantangannya, terutama yang ditanyakan tadi. Memang kalau kita ingin merawat sejak kecil 0 hari lah kalau ya, itu memang butuh ketelatenan, kesabaran dan paling tidak punya ilmunya dulu. Nanti bagaimana caranya dikasih penghangat itu jujunya ya istilahnya nyuapinya itu berapa mili, tapi ketika kita praktekkan dengan kita bekali pengetahuan dari mungkin master-master yang sudah mempraktekkan tidak ada kata sulit dan nyatanya bisa. Yang penting juga berani tantangan. Jangan sampai nanti ketika belajar terus akhirnya mati. Nah, ini terus itu. Jadi begitu pemirsa, jadi bagi yang berminat jangan takut untuk mencoba. Tadi sudah dikatakan tidak terlalu berisiko. Barangkali ini Pak Agus ini yang perlu juga disampaikan kepada seluruh pemirsa Res Area Gus Jemblung ini, bagaimana karena kita tadi kan endingnya adalah kita mau pengen sebagai tambahan income kita di keluarga. Apakah proses pemasarannya ini prospeknya masih bagus atau gimana ini pada saat hari-hari ini maksud saya? Ya, memang kalau usaha itu pasti hasilnya itu outputnya ya, ini bisa menjanjikan tidak, dan karena kan yang namanya usaha itu hubungannya seperti itu. Kalau Valek ini alhamdulillah sampai tahun 2024 ini ya, itu sudah berpuluh tahun ya, itu alhamdulillah masih terjaga harganya. Kalau permasalahan nanti suatu saat ada naik turun itu wajar ya, ada pandemi, ada apa, tapi tidak sampai menukik atau ibarat pesawat itu apa? Sampai apa? Terjun itu loh ya, terjun bebas. Karena sesama peternak itu menjaga etika ya. Sehingga ada harga-harga memang batas harga minimal ya. Dan kecenderungannya nanti terus naik ya. Dan jelas itu prospek pasarnya, karena ini diternak dan disenangi tidak hanya lokal ya. Bahkan ini kan Australia internasional ya. Di Indonesia itu kita siap juga menampung ya. Kalau yang kesulitan ternak nanti bagaimana jualnya ya. Ada berapa ratus pun loh satu hari langsung cair ya. Alhamdulillah ya, seperti
itu. Ini berdasarkan pengalaman, jadi pengalaman Pak Agus yang sudah berkecimpung lama ini sampai di mana pemasarannya? Apakah masih sekitar lokalan Kediri atau sampai di mana? Mungkin bisa diceritakan kepada pemirsa. Ya, terima kasih. Alhamdulillah, bicara pemasaran, distribusi, ekspedisi. Ekspedisi, bagaimana caranya? Yang pernah sudah saya lakukan, kalau dulu masih 10 tahun lebih yang lalu saat belajar ya mungkin kita skalanya juga bingung nunut ke teman, caranya jual gimana ya lokalan. Tapi dengan perkembangan kita mengikuti perkembangan agar kita itu bisa ekspedisi lebih luas, sehingga kita sudah kirim-kirim hampir katakanlah seluruh Indonesia ya, perwakilan Indonesia ya, sudah sampai seluruh Indonesia. Jadi ke Bali, ke Makassar pakai pesawat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Indonesia baik pakai ekspedisi KIB, KI8, kereta, travel bisa, bis ini bisa, itu sudah kita lakukan semuanya. Bahkan kalau pengen lihat di rumah, resi-resi bukti pengiriman itu sudah saya abadikan buat kenang-kenangan. Ini kalau saya tumpuk segini loh. Ini bisa dicek ke daerah mana saja. Bukti fisik ya itu ada. Ini karena ini biar bukan abal-abal. Tujuan saya biar memberikan semangat nanti baik minimal lah ke anak saya sendiri untuk meneruskan generasi usaha ini ya. Terus mungkin ini mumpung tidak lupa nanti barangkali ada pemirsa yang pengen tanya-tanya tentang Sukawero, bisa disampaikan alamatnya dan nomor telepon yang bisa dihubungi Pak Agus. Oke, terima kasih bagi sahabat pemirsa Rest Area Channel Gesemblung ya. Terima kasih saya diundang ke ini postcardnya ya. Untuk menceritakan seputar dunia wirausaha terutama burung pala bagi ya yang berkeinginan mungkin lebih dalam belajar, datang saja ke rumah sambil ngopi ya, sambil ngemil, insya Allah gratis ya, sambil belajar nanti kita ajari tidak dipungut biaya, artinya gratis ini ya. Alamatnya di Desa Gondang Legi, Prambon, Nganjuk. Itu kalau ada pabrik gula merican itu ya, itu ke utara kisaran 3,5 kilo itu arah Prambon. Nah, itu nanti bisa ke sana ya. Dan kalau pengen kontak nomor HP ya di 0856 0636 0100. Paling tidak datang aja lihat langsung ke TKP. Nah, sehingga itu lebih kita menjalin kekeluargaan, keakraban, siapa tahu nanti jodoh sama-sama berusaha jadi mitra yang baik dan menghasilkan pundi-pundi pundi-pundi istilahnya rezeki. Terima kasih Pak Agus. Ini sebelum ditutup barangkali Pak Agus ada yang perlu disampaikan kepada pemirsa supaya bisa memotivasi, barangkali ada anak-anak muda yang baru selesai sekolah, baru selesai kuliah, bingung mau usaha-usaha apa, barangkali ini bisa dipakai alternatif. Mungkin perlu sebagai closing statement apa ini yang perlu disampaikan Pak Agus? Oke, terima kasih sahabat Rest Area Channel Gesemblung ya. Ini di closing yang ingin saya sampaikan. Jadi berusaha itu modalnya memang harus kita berani dan yakin, jangan teori tapi lakukan. Nanti masalah proses dalam perjalanan ini, kendala-kendala itu bisa diselesaikan ketika kita sudah ketemu orang-orang yang pada ahlinya. Masalah modal, saya masih pelajar, itu semuanya bukan menjadi penghalang. Banyak solusi. Apalagi sekarang permodalan di pemerintah itu sangat membantu, ada KUR dan lain sebagainya. Nah, jadi intinya ketika kita punya keinginan, jangan sebatas keinginan saja, langsung cari orang yang sudah berusaha di situ dan bisa apalagi menunjukkan keberhasilannya. Itu saja pesan saya bagi yang ingin berwirausaha dalam hal apapun, lakukanlah dengan sepenuh hati, dengan rasa percaya diri. Mudah-mudahan kalian semuanya
sukses dalam usahanya masing-masing. Terima kasih ya. Terima kasih Pak Agus. Ini jadi itu barangkali mudah-mudahan bisa menambah ilmu kita semua dan bermanfaat bagi Pak Agus yang sudah memberikan ilmu kepada kita semua. Mudah-mudahan ilmunya barokah. Amin, amin. Di sini wa dunia wal akhirah. Amin, amin ya rabbal alamin. Saya kira begitu pemirsa perjumpaan kita dengan pengusaha UMKM pemeliharaan burung falk yang sudah kita anggap cukup lama. Kalau longgar main-main ke Ya, rumah sambil lihat. Nah, bisa nanti kalau sudah longgar kita main ke sana. Seluruh pemirsa bisa berkunjung gratis tis tanpa ada pungutan biaya. Saya kira itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih dari Ngaji Urip Rest Area Channel Gus Jemblung. Ini alat-alat pakai Australia. Sebagian kita siapkan persiapan untuk ekspedisi ya, dengan kereta, bisa pakai bis, pakai travel dan lain-lain sebagainya. Pengembangan kewirausahaan baik pertanian, peternakan, perikanan, ya, pendidikan dan lain sebagainya bisa difasilitasi ya, dibantu karena dari Rest Area Channel Ngaji Urip ini dari Gus Jemblung jembarke rasane wong sing linglung. Mudah-mudahan kita tercerahkan dan bisa mengembangkan potensi-potensi yang kita punyai, jadi manfaat berkah. Jangan lupa like and subscribe, mudah-mudahan diberkahi semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, share, subscribe dan komen di Rest Area Gus Jemblung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.